Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Aden Saputra dengan NIM 1542418 dari Prodi Manajemen Pelabuhan Logistik Maritim. Saya akan menjelaskan UAS ulangan akhir semester mata kuliah Usaha Jasa Transportasi mengenai inovasi terbaru tentang usaha transportasi di bidang ekspor dan impor. Saya akan menjelaskan inovasi terbaru saya mengenai Aqua Change Express, yaitu layanan transportasi intermodal beras IoT untuk ekspor hasil laut premium. Selanjutnya, nah di sini ada latar belakang dan peluang usaha. Oke, Indonesia Indonesia itu memiliki pasokan ikan yang sangat banyak, mulai dari tuna, udang, dan kepiting, dan bernilai tinggi dari siput-siput itu. Namun, kualitas produk sering menurun karena rantai pasok yang dingin yang belum optimal, terutama di wilayah pesisir yang minim fasilitas cold storage atau mesin pendingin. Akibatnya, kerusakan produk bisa mencapai 30-40% atau setengahnya. Dan banyak komoditas gagal memenuhi standar premium pasar global, jadi banyak yang rusak. Selain itu, rantai pasok yang terfragmentasi serta kurangnya teknologi pemantauan membuat aspek sustainability sulit dipenuhi untuk negara-negara tujuan seperti Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya. Di sisi lain, pemerintahan terhadap seafood premium terus meningkat, sering pertumbuhan restoran premium dan tren makanan sehat. Melihat peluang ini, Aqua Chain Express hadir dengan layanan transportasi intermodal, cold chain profesional, dan pemantauan IoT real time untuk menjaga kualitas produk secara konsisten dan membantu nelayan serta UMKM mengakses pasar global bernilai tinggi. Oke, baik selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis jasa yang ditawarkan Aqua Change Express. Yang pertama, transportasi rantai dingin. Apa sih itu? Aqua Change Express menggunakan truk berpendingin sensor IoT untuk menjaga suhu dan kualitas hasil laut selama perjalanan dari pesisir menuju fasilitas pengolahan dan pelabuhan. Yang kedua ada transportasi laut dengan container river. Apa sih itu? Pengiriman laut menggunakan container river memungkinkan pengangkutan dalam jumlah besar dengan suhu terkontrol. Teknologi remote monitoring memastikan kondisi produk tetap optimal meski perjalanan laut memakan waktu lebih panjang. Dan yang ketiga ada pengiriman udara untuk produk premium. Untuk ekspor cepat, Aquachin menawarkan kargo udara dengan penanganan prioritas sensor suhu dengan data logger membantu produsen memastikan kualitas tetap terjaga, terutama untuk komoditas premium seperti tuna dan lobster. Yang keempat ada transportasi intermodal cerdas. Itu layanan yang mengintegrasikan moda darat, laut, dan udara ke dalam satu sistem terhubung digital. Perpindahan antar moda dilakukan tanpa memutus rantai dingin sehingga kualitas produk tetap stabil hingga di negara tujuan. Yang terakhir ada first mile dan last mile cold pickup, yaitu Aqua Chain Express memberikan layanan penjemputan awal dari tem, eh, dari awal tambak, tempat pendaratan ikan, TPI atau pelabuhan kecil serta pengantaran air menuju bandara atau cold chain storage export. Layanan ini memastikan dan keluar dari rantai dingin dengan aman pada tahap paling kritis dalam proses logistik. Oke, baik selanjutnya. Yang terakhir ada segmentasi pelanggan dan nilai tambah. Yang pertama ada segmentasi pelanggan. Nelayan dan koperasi pesisir sebagai penyedia utama dan bahan baku yang membutuhkan aksi cepat kelayanan cold chain agar kualitas tangkap tetap terjaga. Yang kedua ada perusahaan pengolahan hasil laut, yaitu perusahaan laut yang memerlukan pasokan bahan baku stabil dengan mutu terkontrol sebelum masuk proses produksi. Yang ketiga ada eksportir komoditas atau premium karena membutuhkan pengiriman cepat, aman, dan dapat dipantau dengan memenuhi standar ekspor. Aquachain Express memberi layanan transportasi intermodal dengan monitoring real time sehingga standar mutu ekspor dapat terpenuhi. Yang keempat ada importir dan buyer. Internasional buyer luar negeri menuntut transportasi rantai pasok dan jaminan kualitas produk. Sistem digital Aquachain Express memberikan data kondisi produk serta lengkap sehingga meningkatkan kepercayaan. Yang kelima, PMKM dan brand lokal seafood
premium yang memerlukan layanan logistik terjangkau dan dukungan ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Terus selanjutnya, nah, ada nilai tambah nih dari Aqua Chain tersendiri. Yang pertama ada pemantauan IoT real time. Aqua Chain memberikan akses langsung terhadap data suhu, kelembapan, dan lokasi sehingga eksportir dan serta buyer dapat memastikan kualitas produk sepanjang perjalanan. Yang kedua ada rantai dingin, terjaga end to end. Aqua Chain Express memastikan produk tetap pada suhu ideal dan dari penjemputan hingga tiba di tujuan, mengurangi kerusakan dan menjaga standar premium. Yang ketiga, integrasi transportasi intermodal yang menggabungkan moda darat, laut, dan udara dalam satu sistem untuk mempercepat pengiriman serta meningkatkan efisiensi logistik. Yang keempat adalah layanan ekspor yang terpadu mencakup pengurusan dokumen, sertifikasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada standar traceability global itu melalui pencatatan otomatis seluruh perjalanan produksi hingga memudahkan pemenuhan regulasi dan meningkatkan kepercayaan pada buyer internasional. Baik, selanjutnya, sepertinya ada gangguan jaringan. Nah, di sini ada analisis SWOT, yaitu strength, yang pertama kekuatan, yang pertama pemanfaatan IoT, pemantauan suhu real time dan transportasi penuh bagi eksportir. Yang kedua, integrasi transportasi intermodal, meningkatkan efisiensi distribusi. Yang ketiga, kekuatan dari si Aqua ini adalah layanan cold chain menyeluruh menjaga kualitas produk laut premium hingga tujuan. Ada dan weakness, kelemahan, itu ya infrastruktur cold chain di wilayah pesisir masih terbatas dan sulit dijangkau. Terus investasi awal tinggi untuk IoT dan armada pendingin memerlukan strategi keuangan kuat. Untuk punya itu opportunity atau peluang, permintaan global terhadap seafood premium Indonesia terus meningkat dan dukungan pemerintah untuk modernisasi logistik dan digitalisasi rantai pasok membuka peluang kerjasama dan ekspansi. Yang terakhir ada threats atau ancaman, persaingan dengan perusahaan logistik besar berskala internasional. Terus ketidakpastian cuaca, perubahan regulasi ekspor, dan risiko kerusakan produk yang dapat meningkatkan biaya operasional. Oke, baik selanjutnya. Terus ada analisis TOWS, yaitu SO, Strength Opportunity, yaitu memanfaatkan IoT dan transportasi internasional untuk memenuhi permintaan ekspor seafood premium, memberikan kemitraan dengan pemerintah dan asosiasi perikanan untuk memperluas jaringan pasokan dan akses pasar. Kedua, WO, Weakness dan Opportunity, yaitu mengatasi keterbatasan infrastruktur cold chain melalui modernisasi logistik dan dukungan pemerintah. Yang kedua ada bekerja sama dengan koperasi pesisir dan mitra cold storage untuk menekankan kebutuhan investasi awal. Ya, terus ada ST, Strength dan Trade, yaitu menggunakan pemantauan real time dan rantai dingin stabil sebagai nilai pembeda dan pesaing besar. Terus menjaga kepercayaan pembeli meski ada cuaca ekstrim, perubahan regulasi dan atau hambatan pengiriman, yaitu WT, Weakness, dan Threats. Meningkatkan efisiensi operasional untuk menekankan biaya dan risiko eksternal. Terus menerapkan SOP, mitigasi risiko, dan menyediakan rute alternatif guna mencegah kerusakan produk. Oke, baik selanjutnya. Nah, skema pembiayaan dan modal kemitraan. Skema pembiayaan. Aquacena sering mengalokasikan modal untuk armada berpendingin, sensor IoT, dan platform digital untuk mengurangi beban investasi. Perusahaan menerapkan um, co-investment dengan koperasi nelayan dan mitra cold storage, serta memanfaatkan program hibah pemerintah. Pendapatan berasal dari biaya pengiriman premium, layanan IoT, dan jasa konsolidasi sehingga arus kas stabil. Terus model kemitraan itu kolaborasi dengan nelayan dan koperasi pesisir untuk memastikan pasokan produk berkualitas. Terus kemitraan dengan perusahaan cold chain storage, terus kerjasama dengan operator pelabuhan dan bermitra dengan penyedia teknologi IoT guna memastikan akses akurasi pemantauan suhu dan sustainability, terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait sertifikasi regulasi dan perluasan akses pasar ekspor. Baik, selanjutnya.
Nah, di sini ada estimasi kebutuhan investasi awal dan sumber pendapatan. Nah, estimasi kebutuhan investasi awal yang pertama itu membeli armada berpendingin satu unit dengan estimasi harga 350 juta, terus perangkat IoT dan dashboard yaitu 70 juta, cold storage dan mini atau on unit 120 juta, peralatan kemasan dan sortasi 30 juta, legalitas dan izin 20 juta, biaya operasional awal atau satu sampai 2 bulan itu 60 juta, cadangan koin kontingensi 10% itu 65 juta. Nah, total investasi awal itu 715 juta. Untuk sumber pendapatan dari Aqua Chain Express tersendiri yaitu cold chain transport, yaitu pendapatan utama dari pengiriman berpendingin berdasarkan jarak, volume, dan kebutuhan suhu. Premium fast handling dan cold priority itu layanan cepat dan prioritas dengan kontrol suhu persis untuk komoditas bernilai tinggi. Terus sewa mini cold storage yaitu penyewaan ruang dingin jangka pendek di pelabuhan dan sentra nelayan. Terus penjualan kemasan dan material pendingin, insert box, SQL, vacuum packing, dan perlengkapan cold chain, terus IoT monitoring dan tracking, paket pemantauan suhu, lokasi dan kondisi pemuatan secara real time. Dan terakhir, sumber pendapatan Aqua Chain Express ini yaitu kemitraan dan revi- revenue sharing, yaitu bagi hasil dengan nelayan, koperasi, dan pemasok yang menggunakan layanan Aqua Chain Express. Baik, selanjutnya. Terus estimasi biaya operasional. Nah, total biaya untuk menjaga operasional berjalan setiap bulan, maka biaya operasional itu gaji karyawan 30 juta, BBM operasional kendaraan 120 juta, perawatan armada dan mesin pendingin 3 juta, listrik cold storage yaitu 1.500.000, data IoT server aplikasi 2 juta, setup kantor dan base camp kecil di pelabuhan itu 4 juta, pengadaan material cold chain 3 juta, dan overhead operasional 1.500.000. Maka total biaya operasional per bulan itu 5 juta 5 juta 700. 50 juta 700. 57 juta maksud saya, salah. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, maka strategi keberlanjutan. Yang pertama aspek lingkungan, yaitu Aquacin Express ini penggunaan mesin pendingin hemat energi untuk mengurangi listrik. Nah, Aquacin ini menggunakan mesin pendingin sehingga mengurangi konsumsi listrik. Terus optimasi rute armada menggunakan GPS IoT, sehingga IoT ini uh, emisi karbonnya rendah. Terus pemakaian kemasan insulit reusable, untuk mengurangi limbah plastik. Terus pengelola limbah operasional mulai kerja sama dengan bank, sampah dan recycling. Terus rencana bertahap menggunakan kendaraan listrik untuk distribusi jarak dekat. Nah, untuk aspek sosial, yaitu menyediakan akses logistik cold chain yang terjangkau bagi nelayan dan UMKM. Yang kedua, memberikan pelatihan penanganan pasca panen serta standar kualitas hasil laut. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di wilayah pesisir untuk posisi operasional. Yang keempat, membangun kemitraan transportasi transparan dan menguntungkan bagi komunitas pemasok. Yang terakhir, melaksanakan program tanggung jawab sosial serta pembersihan pantai dan dukungan fasilitas nelayan. Baik, selanjutnya. Nah, segitu saja kemungkinan penjelasan dari saya mengenai inovasi, mengenai ekspor impor usaha jasa transportasi. Dari saya sendiri itu Aqua Change Express. Maka dari itu, selebihnya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.